Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan.
Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut Kawah Meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Interamerica Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti kamera energi gelap sangat cocok untuk melihat asteroid di dekat matahari. Asteroid bagian dalam sangat jarang dan dibutuhkan foto dengan kedalaman tajam karena asteroid tersebut sangat redup. Para ilmuwan harus bisa melawan langit senja yang terang di dekat matahari serta efek distorsi atmosfer bumi. Dan kamera energi gelap bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Kamera energi gelap dibuat untuk menjalankan survei energi gelap yang selesai pada tahun 2019. Sekarang para astronom bisa mengarahkan kekuatan kamera ini untuk tugas-tugas lain. Mereka mengklaim survei kamera energi gelap merupakan salah satu pencarian paling sensitif yang pernah dilakukan untuk mencari objek di dekat orbit Venus dan di dalam orbit planet kita. Ini memberi kita kesempatan bagus untuk mengetahui jenis-jenis objek yang bersembunyi di bagian dalam tata surya. Pada tanggal 26 Januari tahun 1700, salah satu gempa bumi terbesar dalam sejarah terjadi di lepas pantai barat Amerika Serikat. Gempa tersebut berkekuatan 9 skala Richter yang menempatkannya dalam 10 besar gempa bumi terkuat yang pernah tercatat.
Gempa bumi ini memicu tsunami besar dan mengubah garis pantai dari British Columbia bagian selatan hingga California Utara selamanya. Saat itu daerah tersebut belum terlalu padat penduduknya, namun berkat penelitian yang cerdas, para ilmuwan menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu dengan melihat catatan geologi kuno, lingkar pohon, dan bahkan beberapa sejarah dari Jepang. Pada hari yang sama saat terjadinya gempa bumi, tsunami besar juga menghantam pantai timur Jepang. Selama itu tidak ada yang menghubungkan keduanya. Tapi pada tahun 1980-an dan 90-an, para peneliti menyadari bahwa tsunami di Jepang disebabkan oleh gempa bumi di barat Laut Pasifik. Mereka juga dapat menentukan hari yang tepat, yaitu 26 Januari 1700. Mereka bahkan menemukan pohon-pohon tua di pesisir Washington yang telah mati sekitar musim dingin tahun 1700 yang sangat cocok dengan waktu terjadinya gempa. Gempa bumi tersebut berasal dari zona subduksi Cascadia, sebuah patahan di mana lempeng Juan de Fuca meluncur di bawah lempeng Amerika Utara. Patahan ini membentang sekitar 1126 km dari utara Pulau Vancouver di British Columbia hingga Cape Mendocino di California. Tekanan semakin lama semakin meningkat dari lempeng yang bergerak, dan pada akhirnya gempa bumi besar dan dahsyat akan melanda wilayah yang sama. Itu hanya masalah waktu. Dengan melihat catatan geologi, endapan tsunami di masa lalu, dan tanda-tanda perubahan permukaan tanah, para ilmuwan dapat mengetahui seberapa sering gempa bumi besar ini terjadi. Para perencana darurat telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa besar berikutnya dan sering menyebutnya sebagai gempa besar. Para ilmuwan percaya bahwa gempa bumi di zona subduksi Cascadia terjadi setiap 200 hingga 1000 tahun sekali. Dan karena gempa besar terakhir terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu, maka Pacific Northwest sudah pasti akan mengalami gempa besar berikutnya. Ketika terjadi, gempa bumi itu diperkirakan akan sebesar gempa bumi tahun 1700. Namun kali ini gempa tersebut akan berdampak pada sekitar 15 juta orang. Kerusakan yang ditimbulkan akan sangat parah. Bangunan akan runtuh, jalan dan landasan pacu akan retak, dan jembatan akan runtuh. Komunikasi keluar masuk daerah tersebut akan terputus. Tapi bagian terburuknya, gempa bumi itu akan memicu tsunami besar yang dapat menghantam sebagian pesisir Washington hanya dalam waktu 10 menit. Ini bukan masalah apa alasannya, tapi kapan zona subduksi Cascadia akan pecah. Ketika hal itu terjadi, itu akan menjadi bencana terburuk yang pernah dihadapi AS. Lebih buruk daripada badai Katrina atau Superstorm Sandy. Bencana ini akan berdampak pada area yang sangat luas, membentang dari British Columbia bagian selatan sampai ke Oregon dan California Utara. Itu berarti jutaan orang akan terkena dampaknya. Fairchild dianggap sebagai area pementasan cadangan untuk menangani dampak gempa bumi, dengan Bandara Internasional Grand County di Moses Lake sebagai area utama. Bagi mereka yang selamat dari gempa dan tsunami awal, dampak setelahnya bisa jadi sama buruknya. Gempa susulan akan terus terjadi dan transportasi akan berantakan. Jalan-jalan akan rusak atau sepenuhnya diblokir, bandara akan ditutup, dan sebagian besar rute utama, seperti Interstate 5, akan mengalami kerusakan jembatan. Ini berarti pasokan makanan dan air akan terputus, dan akan sangat sulit bagi bantuan untuk masuk atau bagi orang-orang untuk menyelamatkan diri. Jaringan pipa gas kemungkinan besar juga akan rusak, dan untuk memulihkannya dapat memakan waktu mulai dari beberapa hari di pedalaman hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan di sepanjang pantai. Pemadaman listrik akan meluas dalam jarak 160 km dari pantai di seluruh Pasifik Barat Laut, dan air bisa mati selama 3 hingga 7 bulan. Bahkan telekomunikasi akan terputus selama 2 hingga 3 bulan di seluruh Pasifik Barat Laut, Alaska, dan bahkan sebagian Asia Timur. Kabar baiknya bagi Washington Timur adalah bahwa wilayah ini sebagian besar akan terhindar dari kemungkinan terburuk. Berkat penghalang alami antara sisi barat dan timur negara bagian ini, tsunami mungkin akan menghantam ngarai sungai Columbia, tapi energi itu akan cepat teredam karena adanya gundukan pasir di bawah sungai. Pegunungan Cascade akan menyerap sebagian besar dampak gempa, sehingga sisi timur tidak akan merasakannya dengan kuat. Dan karena Washington Timur tidak akan terkena dampak yang begitu besar, maka mereka bisa menangani dampak gempa. Itu berarti membantu Washington Barat menampung pengungsi dari daerah yang hancur dan mengirimkan pasokan ke tempat yang dibutuhkan.
Para ilmuwan telah meneliti gempa bumi besar berkekuatan 8 sampai dengan 9 skala Richter lainnya, seperti yang terjadi di Chili pada tahun 1960, Alaska pada tahun 1964, Sumatera pada tahun 2004, dan Jepang pada tahun 2011. Gempa semacam ini dapat mengguncang tanah selama 6 hingga 10 menit, dan itu adalah waktu yang cukup lama. Gempa semacam itu sangat kuat karena terjadi dekat dengan permukaan bumi. Jadi bukan hanya guncangan yang cepat, ini adalah guncangan yang lama dan kuat yang dapat menyebabkan banyak kerusakan. Jika gempa bumi dan tsunami Cascadia terjadi besok, lebih dari 13.800 orang kemungkinan akan kehilangan nyawa, dan sekitar 107.000 orang dapat terluka. Kerugian ekonomi di Washington, Oregon, dan California bisa mencapai 70 miliar dolar. Untuk memberikan gambaran, kita bisa membandingkan angka-angka ini dengan beberapa gempa bumi besar lainnya. Pada gempa bumi Chili tahun 1960, sekitar 1.650 orang kehilangan nyawa. Gempa bumi Alaska tahun 1964 mengakibatkan sekitar 104 nyawa melayang. Gempa bumi dan tsunami di Sumatera tahun 2004 merenggut nyawa sekitar 280.000 orang. Dan gempa bumi dan tsunami Jepang tahun 2011 menyebabkan lebih dari 20.000 orang tewas. Pihak berwenang tahu tentang bahaya patahan Cascadia, namun bahkan dengan semua perencanaan yang ada, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan dibutuhkan saat gempa besar terjadi. Tepat setelah gempa bumi dan tsunami, daerah-daerah di luar zona bencana langsung tidak akan dapat membantu banyak karena jalan dan bandara akan hancur dan sumber daya akan terbatas. Bagaimana kita bisa menghadapi bencana semacam ini dan dampaknya? Kita belum punya jawabannya. Saat ini mari kita fokus pada zona subduksi Cascadia. Ini adalah garis patahan besar yang membentang sekitar 1.000 km dari Pulau Vancouver ke Cape Mendocino di California, yang terletak sekitar 150 km di lepas pantai. Ini seperti satu lempeng tektonik yang perlahan-lahan meluncur di bawah lempeng tektonik lainnya. Ketika dekat dengan permukaan, sekitar 29 km atau kurang dari itu, lempeng-lempeng itu terjebak karena gesekan, seperti mendorong dua batu menjadi satu. Seiring waktu hal ini menciptakan banyak tekanan. Ketika tekanan akhirnya menjadi terlalu besar, lempeng-lempeng tersebut akan bergeser, menyebabkan gempa bumi besar. Ini disebut gempa bumi megatrust, dan gempa ini bisa sangat besar. Di bawah area tempat lempeng-lempeng tersebut terjebak, ada zona di mana lempeng-lempeng tersebut bergerak sangat lambat. Pergerakannya hanya beberapa inci setiap beberapa bulan. Pergerakan yang lambat ini membantu melepaskan sebagian tekanan, tapi juga membangun lebih banyak tekanan pada bagian patahan yang masih tertahan. Ini berarti bahwa seiring berjalannya waktu, hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya gempa bumi besar. Gempa bumi besar ini yang disebut gempa bumi zona subduksi besar dapat berkekuatan lebih dari 8,5 skala Richter. Gempa bumi megatrust adalah gempa bumi terbesar yang pernah terjadi. Gempa ini bisa mencapai magnitudo 9 yang sangat kuat. Sebagai gambaran, gempa berkekuatan 9 skala Richter melepaskan energi 1.000 kali lebih besar daripada 7 skala Richter dan 1.000.000 kali lebih besar daripada 5 skala Richter. Gempa bumi ini terjadi lebih besar daripada 5 di bagian patahan yang terkunci, yang berarti lempeng-lempeng bumi tidak dapat bergerak melewati satu sama lain. Ketika tekanan tersebut menjadi terlalu tinggi, patahan tersebut akhirnya pecah, melepaskan semua energi yang terkumpul dalam satu guncangan besar. Zona subduksi Cascadia sangat panjang. Itulah sebabnya jika patahan itu pecah sekaligus, itu akan menghasilkan gempa bumi yang sangat besar. Para ilmuwan telah mempelajari wilayah ini dan menemukan bahwa sekitar 29 km di bawah permukaan, patahannya benar-benar terkunci. Lempeng-lempeng di sana tidak saling bergeser satu sama lain. Namun lebih dalam lagi, lempeng-lempeng itu mulai meluncur lebih mulus, sehingga menyebabkan lebih sedikit gesekan. Hal ini penting karena memberitahu kita seberapa besar tekanan yang terbentuk di zona terkunci tersebut dan bagaimana hal itu pada akhirnya dapat menyebabkan gempa bumi besar.